Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diperkenankan untuk bisa hadir pada pagi hari ini di penghujung Rajab, ya. Berarti sekitar sekarang 27 Rajab kalau tidak salah. Betul? Berarti beberapa hari lagi kita sudah masuk bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usianya sampai bulan Ramadan. Ya, amin. Jadi Ramadan ini dari 2 bulan sebelumnya tuh kita sudah merasakan kebahagiaan tersendiri. Betul? Ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk masuk bulan Ramadan. Amin. Nah, hari ini kita masih melanjutkan tentang hutang piutang. Ya. Nah, kita akan coba lihat apa yang kemudian dilakukan atau disikapi ketika kita menghadapi satu kondisi di dalam hutang piutang, atau kita sebut jika orang yang berhutang nggak mampu bayar. Sikap apa yang kemudian harus dilakukan oleh seorang muslim dalam situasi seperti ini? Bapak Ibu pasti pernah menghadapi kondisi ketika tidak mampu membayar hutangnya, betul? Atau menghadapi seseorang yang nggak sanggup bayar hutang. Atau kita sebut saja hutangnya ini macet. Bukan hanya jalanan yang macet, hutang pun bisa macet. Dan setiap orang pasti memiliki sikap yang berbeda ketika menghadapi perkara seperti ini. Maka insya Allah hari ini kita akan bahas bagaimana kita menghadapi kondisi ketika yang berhutang nggak mampu membayarkan hutangnya. Di sini Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, matlul ghaniyyu zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya tapi kemudian dia sengaja menundanya, maka dia termasuk orang yang zalim, kata Nabi. Saya ulangi lagi. Orang yang mampu membayar hutangnya, tapi dia sengaja menunda pembayarannya, maka dia zalim. Beda kalau misalnya orang yang tidak mampu membayar hutangnya, kemudian dia menunda, maka dia tidak termasuk orang yang zalim. Tapi orang yang mampu tapi sengaja tidak membayar, maka dia zalim. Ini seharusnya diketahui oleh orang-orang di luar sana, ya, yang tidak mampu bayar hutang katanya, tapi mampu untuk kemudian berlibur, mampu kemudian beli mobil baru, misalnya. Ya. Bapak Ibu pernah menghadapi situasi seperti ini? Ustaz, katanya nggak bisa bayar hutang, tapi kok, ya. Maka Nabi mengatakan matlul ghaniyyu zulmun. Ya. Naam. Maka dalam syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi beliau mengatakan,
Yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah orang yang mampu membayar hutangnya, tapi kemudian dia ingkar dari hutangnya, bahkan tidak dia bayarkan hutangnya. Kata-kata zalim ini kan az-zulm. Ya. Kata-kata zulm ini meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Ihsan, adil, zalim. Berarti zalim ini seseorang yang tidak bisa meletakkan perkara pada tempatnya. Kalau kita berhasil meletakkan perkara pada tempatnya, maka kita disebut sebagai orang yang adil. Orang yang adil. Ya. Adil ini tawassut bainal amrain. Ya. Meletakkan sesuatu di antara dua tempat. Kalau dia letakkan di atas adil, jadilah dia ihsan. Kalau dia letakkan di bawah adil, maka jadilah dia zalim. Ya. Imam Al-Jurjani mengatakan, ini ada ibarah dari beliau. Ya. Zalim berarti telah melewati koridor kebenaran hingga masuk kepada kebatilan. Tadi saya katakan, habis ihsan apa? Adil. Habis adil apa? Zalim. Makanya kata Imam Al-Jurjani, kalau dia zalim berarti dia telah melewati batas kebenaran. Sehingga dia sampai kepada tingkatan kebatilan. Ya, ini yang kemudian dibahasakan oleh ahli bahasa. Ya. Maka dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran, kita akan menemukan ayat yang kemudian berisi larangan berbuat zalim kepada seseorang. Ya. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Hud yang ke-18, ala la'natullahi ala zalimin. Laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berbuat adil. Orang yang berbuat zalim, afwan. Ya. Laknat berlaku kepada orang yang berbuat zalim. Orang yang adil adalah orang yang dekat kepada ketakwaan. Orang yang ihsan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu berada pada tingkatan-tingkatan yang kemudian dia lakukan di dalam hidupnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bukan hanya adil, tapi kita ihsan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bahkan dalam surat yang lain, ya, Allah katakan, innahu la yuflihu zalimun. Orang zalim itu tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan di dalam hidupnya. Maka dalam hadis yang disampaikan Nabi, dengan ayat yang kemudian Allah firmankan, ini seharusnya kemudian menjadi satu pegangan bagi kita untuk menghindari yang namanya kezaliman. Ya. Akibat kezaliman yang kemudian dilakukan oleh seorang manusia, maka dia akan terhalang dari berbagai kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka di sini Nabi SAW itu sampai kemudian beliau mengatakan, man kanat lahu mazlamatun li akhihi. Barang siapa yang kemudian pernah menganiaya, pernah menzalimi saudaranya, ya, min irdihi, ya, au syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinara wala dirham. Maka hendaknya dia minta kehalalan. Dia minta kehalalan. Sebelum nanti akan datang suatu saat tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Ya. Ada 4 perkara yang kemudian membuat seorang manusia itu masuk syurga. Termasuk diantaranya adalah menjaga dirinya dari menzalimi orang lain. Ya. Maka akibat kezaliman ini sangat berat. Termasuk diantaranya adalah kemudian menunda pembayaran hutang sementara kita mampu. Ini bukan perkara yang remeh, ini bukan perkara yang enteng, ya, yang kemudian disepelekan oleh sebagian manusia ketika berada dalam hubungan hutang piutang. Ya.
Maka kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang kemudian diajarkan di dalam Islam ketika kemudian kita itu menghadapi perkara seperti ini. Ya. Menunda zalim, apalagi sampai mengingkari Bapak Ibu. Kita sering kemudian mendengar ada satu kasus atau ada satu perselisihan yang terjadi karena adanya pengingkaran hutang. Ya. Orang yang berhutang tidak mau mengakui hutangnya. Kalau hanya sekedar lupa nominal, ini mungkin bisa diselesaikan. Tapi kalau sampai dia mengingkari hutangnya, nah ini yang nanti menimbulkan perselisihan. Ya. Mengingkari ini berarti dia tidak mengakui kalau dia punya hutang. Yang biasa terjadi, yang mengingkari ini yang berhutang atau yang memberi hutang? Yang berhutang ya. Kalau yang mengingkari yang memberi hutang, oh ini Masya Allah ini. Ya, datang bayar hutang 2 juta, oh kapan antum hutang? Itu yang mau bayar bisa jadi, oh iya ya, dimasukin lagi. Nah maka mengingkari hutang ini berbahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya orang yang sampai dia mengingkari hutang, ya ini termasuk salah satu perkara yang kemudian termasuk salah satu dosa besar. Jika sampai mengingkari hutang, karena Allah katakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta orang lain dengan cara batil. Ya. Maka Ibnu Abbas kemudian ketika menjelaskan ayat ini beliau bilang apa? Hadza fi rajul yakunu alaihi mal, ya, wa laysa fihi bayyinah. Ayat ini tuh sebenarnya berbicara tentang orang yang punya hutang tapi dia enggak punya bukti. Ya. Kemudian orang yang punya hutang ini dia membawa perkara ini kepada qadhi, kepada hakim, ya, sementara dalam keadaan dia sadar bahwa sebenarnya dia punya hutang. Kemudian qadhi memenangkan dia dan dia memakan harta orang lain dengan cara haram. Saya kira banyak kasus-kasus seperti ini ya. Bukan hanya hutang, tapi kadang-kadang berperkara dalam perkara yang sifatnya sengketa terhadap lahan misalnya. Dia tahu ini bukan hak dia, tapi kemudian karena dia tahu celah-celah hukum, maka dia kemudian memenangkan kasus tersebut dan itu jadi hak dia. Ini ayat ini berlaku kepada orang-orang seperti itu. Kata Ibnu Abbas, termasuk ketika dia punya hutang, dia sadar, dia bawa kepada hakim dan dia dimenangkan oleh hakim. Wal'iyadu billah. Sekarang kita lihat. Tapi yang tadi kita bahas tuh insya Allah kasus-kasus yang punya hutang, sengaja tunda, punya hutang, dia ingkari. Nah, sekarang, apa aturan yang kemudian kita lakukan atau kita patuhi jika kita ini berada pada posisi orang yang kita hadapi ini, dia mengakui hutangnya. Dia tidak menunda dengan sengaja, tapi memang dia sedang tidak mampu bayar hutang. Apa aturan yang kemudian diatur di dalam syariat? Kasih waktu penundaan atau sikap yang baik dulu nih ya, sikap yang baik. Jika sikap kita itu benar di dalam menyikapi orang yang tidak sanggup bayar hutang, maka dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu ya, jadi dia pernah menagih hutang kepada seseorang tapi orangnya bersembunyi. Orangnya bersembunyi ya. Suatu saat qadarullah ketemu. Ya. Qadarullah mereka ketemu. Terus orang yang berhutang ini bilang, saya sedang susah katanya. Kemudian ditanya sama Abu Qatadah, wallahi demi Allah, kamu susah? Naam, saya sedang susah. Kemudian Abu Qatadah membacakan sebuah hadis, ya. Aku tuh pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah,
falyunaffis an mu'sirin aw yadha anhu. Siapa yang ingin diselamatkan Allah dari berbagai kesusahan di hari kiamat, hendaknya dia kasih keringanan bagi orang yang kesulitan bayar hutang, atau dia putihkan. Atau dia putihkan. Kesusahan hari kiamat. Ya, saya rasa kalau Bapak Ibu buka dalam kitab-kitab yang berbicara atau menjelaskan secara spesifik tentang kesusahan hari kiamat, maka kesusahan kita di dunia itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kesusahan hari kiamat. Nih, kata Abu Qatadah, Nabi bilang barang siapa yang ingin dihilangkan kesusahannya pada hari kiamat, maka hendaknya dia ringankan orang yang membayar hutang ketika dia susah, atau dia hapuskan. Itu satu. Ya. Hadis dari Buraidah radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi beliau mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu ketika, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda tentang keutamaan memberikan penundaan. Memberikan penundaan. Ya. Siapa yang memberikan waktu tunda, man anzara mu'siran, falahu bikulli yaumin mithlihi sadaqah. Maka dia setiap harinya mendapatkan pahala sedekah senilai 1 kali hutangnya. Senilai 1 kali hutangnya. Lalu Buraidah ini bertanya lagi, ya Rasulullah, sebelumnya Rasulullah itu mengatakan, kata Rasul itu 1 kali hutangnya, kemudian dalam satu perkataan yang lain beliau mengatakan 2 kali hutang. Maka Buraidah tanya, ya Rasulullah, sekali antum mengatakan sekali memberikan penundaan maka dapat pahala senilai apa yang dihutangkan, kemudian engkau mengatakan 2 kali hutang. Ya, berarti ada yang mengatakan engkau kasih waktu tunda pahalamu senilai 1 kali nilai hutang yang kita berikan. Ya, misalnya kasih pinjam 1 juta, kasih tunda 1 hari, maka dapat pahala sedekah 1 juta. Dalam perkataan yang lain beliau mengatakan 2 kali. Berarti kalau kasih pinjam 1 juta, kasih waktu tunda, dapat pahala bersedekah 2 juta. Maka kemudian Nabi memberikan rincian, bikulli yaumin sadaqah. Setiap hari senilai 1 kali sedekah. Sampai kemudian dia nggak bisa bayar lagi, ya. Qabla an yahilla ad-dain, fa idza halla ad-dain fa anzarahu, falahu bikulli yaumin mithlaihi sadaqah. Sampai orang yang sudah dikasih waktu tunda nggak bisa bayar juga, dia kasih lagi waktu tunda, maka dia dapat sedekah setiap hari senilai 2 kali hutangnya. Allah. Nggak bisa bayar, kasih waktu tunda. Sudah kasih waktu tunda nggak bisa bayar juga, antum dapat pahala 2 kali dari nilai hutang yang diberikan kepada orang lain. Ini kalau sikapnya benar. Kalau sikapnya nggak benar, kita ngasih riba, ini pahala yang sudah sangat besar di sisi Allah, dia hangus semuanya. Bahkan digantikan catatan pahala itu, dihapus, ditulis catatan dosa. Nah, mungkin dari sini saja kita sudah menemukan benang merah. Kenapa riba diharamkan? Dari sisi pahala, kita tuh seperti menghancurkan pahala yang sudah luar biasa besar. Ada beberapa perkara yang kemudian menghancurkan pahala seseorang. Ini diantaranya ketika dia memberikan bunga pada pinjaman. Itu pahala yang besar hancur. Ya. Ada juga orang menghancurkan pahala dengan cara riya di dalam ibadah. Hancur pahalanya. Ada juga dari Thauban yang Nabi SAW pernah mengatakan, la a'lamanna aqwama min ummati
ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin biamthali jibalan tihama baida. Ada orang datang di hari kiamat bawa pahala sebesar bukit tihamah berwarna putih. Apa yang terjadi? Fayaj'alallahu subhanahu wa ta'ala haba'an manthura. Ya, pahala yang sebesar gunung itu, amalan yang sebesar bukit itu, hancur bagaikan debu yang berterbangan. Faqala Thauban, sifhum lana ya Rasulullah, jallihim lana, an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ceritakan kepada kami ya Rasul, apa pasal yang menyebabkan mereka kehilangan amal yang begitu besar? Rasul bercerita tentang orang-orang tersebut. Ama innahum ikhwanukum min jildatikum. Mereka itu saudara-saudara kalian dari kulit-kulit kalian. Ya, mereka mendatangi malam sebagaimana kalian mendatangi malam. Berarti mereka ini orang-orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah sebagaimana yang kalian lakukan. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka orang-orang di depan manusia mereka taat. Tapi jika berada dalam keadaan sendirian, mereka melanggar perintah Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga kita bisa taat kepada Allah di hadapan manusia, walaupun berada dalam keadaan sendiri. Amin ya Rabbal, karena ini bisa menghancurkan amalan kita sebesar apapun amalan yang kita bawa. Suatu saat, kita ini akan diberikan ujian oleh Allah. Ujian yang hakiki adalah ketika kita berada dalam keadaan sendiri, gak ada yang melihat, kemudian kesempatan maksiat begitu terbuka lebar, kita jauhi maksiat itu. Man khasyar rahmana bil ghaib. Barang siapa takut kepada Allah dalam keadaan sendiri, maka kemudian dia orang yang mendapatkan kemuliaan yang besar. Nabi Yusuf itu gak ada yang lihat Bapak Ibu. Kesempatan berbuat maksiat itu terbuka lebar di hadapannya, tapi beliau tinggalkan. Ya, orang yang meninggalkan maksiat akan dimudahkan seluruh urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Jadi saya ulangi, orang yang kemudian memberikan waktu tunda, ya, orang yang memberikan kelapangan bagi saudaranya, maka dia akan mendapatkan perkara-perkara yang besar di dalam hidupnya. Termasuk tadi, diberi naungan di hari kiamat. Ya. Naungan Allah. Kita butuh naungan di hari kiamat. Kenapa Bapak Ibu? Karena matahari didekatkan dengan jarak yang tidak begitu jauh. Sekarang yang jauh aja kepanasan ya. Apalagi jika didekatkan. Ya. Bapak Ibu pernah mengalami panas sampai berapa derajat? Kalau kita di Indonesia ini paling panas berapa? 40? 38 ya? 40 sudah pernah kita? Di Mesir ya. 445 lah. Ya, pernah tuh panas puncak tuh 48, 49 pernah saya alami di Arafah. Ya. Itu air tuh bukan lagi buat minum, Pak. Lihat air tuh pengennya apa? Ngeguyur kepala. Ya. Jadi itu jalan petugas bawa apa? Bawa tabung air dingin. Setiap orang yang lewat tuh disemprot, Pak. Masya Allah. Ini baru panas dunia, apalagi panas akhirat Bapak Ibu. Subhanallah. Ya, ini luar biasa. Ya, maka semoga kita bisa bersikap dengan baik ketika menghadapi orang yang tidak sanggup bayar hutang. Kemudian jika dia bersikap dengan benar, maka dia diampuni seluruh dosa-dosanya. Kita ini banyak dosa Bapak Ibu. Ya. Dan dosa kita ini
setiap hari bertambah. Ya. Sementara amalan kita ini bertambahnya itu sedikit. Justru berkurangnya yang banyak. Ada seseorang dari Abu Mas'ud, ya, diceritakan. Nabi itu bercerita tentang ada seseorang yang jauh dari ibadah, ya, di masa dulu. Husiba rajulun mimman kana qablakum. Ya. Jadi Nabi bercerita saat dihisab itu, ada seseorang tuh hidup di sebelum zaman kalian, kata Nabi kepada para sahabat. Falam yujad lahu minal khairi syai'un. Dalam hisabnya nanti ini orang, dia tidak ditemukan amalan sedikit pun dalam dirinya pada saat itu. Illa annahu kana yukhalitun nas. Ya. Dia ini orang yang hidup di tengah masyarakat, ya, bersosialisasi di tengah masyarakat. Ya. Jadi orang yang yukhalitun nas, berkumpul bersama masyarakat, ya, itu orang yang cenderung dekat kepada kebaikan. Saya ulangi lagi. Orang yang hidup bersosialisasi di tengah masyarakat itu insya Allah orang yang kemudian dekat kepada kebaikan. Karena Nabi itu, kita coba lihat, ya, Nabi itu pernah kemudian bersabda, ya, orang yang berkumpul bersama manusia, wa yasbiru ala adahum, kemudian dia bersabar terhadap gangguan yang muncul dari perkumpulan ini, ya, maksudnya hidup di satu sosial masyarakat, kemudian dia bersabar terhadap gangguan yang muncul, a'zam, dia itu a'zam ajran, ya, mimman kana la yukhalitun nas wala yasbiru ala adahum. Itu lebih baik dari seseorang yang tidak mau berkumpul karena tidak sabar dengan gangguan yang muncul di tengah masyarakat. Ya. Maka di sini Nabi katakan, ada seseorang hidup sebelum kalian, kemudian dia dihisab, tidak ditemukan amalan apapun, tapi dia ini orang yang kemudian suka berkumpul, suka bersosialisasi, suka hidup bermasyarakat. Ya. Kemudian wakana musiran, fakana ya'muru ghilmani anna yatajawazu 'anil mu'sir. Qala Allah 'azza wa jalla nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu. Dia ini punya satu amalan. Apa amalannya? Suka minjemin uang buat orang. Apa yang terjadi? Kalau datang waktu jatuh tempo pembayaran, dia panggil pembantunya, dia bilang, kamu temui yang jatuh tempo pembayaran hari ini si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Lihat kondisinya. Kira-kira sanggup bayar atau tidak. Kalau dia tidak sanggup bayar, kamu hapuskan semua hutangnya. Masya Allah. Ada nggak orang seperti itu sekarang? Ada? Yang ada dia suruh. Ini jadwal tagihan ini, ya. Kamu datang, kamu tagih satu-satu. Kalau dia nggak bisa bayar, maka tambahkan hutangnya. Berarti catatannya nambah. Kalau Nabi cerita orang ini, bukan catatannya ditambah, dihapuskan. Dihapuskan. Apa yang terjadi? Maka dia dihapuskan dosa-dosanya. Allah. Hapus hutang, dosa dihapuskan. Kalau enggak dihapus tapi justru ditambah, dosa tidak terhapus, tapi ditambahkan. Wal'iyadzubillah. Maka barang siapa yang ingin kemudian dosanya terhapus, sering-seringlah menghapus hutang orang lain. Maafkan hutang orang lain. Ya ini kalau orangnya memang tidak mampu. Jangan mampu minta dihapuskan. Ya. Pulang, dia datang kepada yang memberi hutang, antum tahu, kalau hutang saya dihapus, dosa antum dihapus. Padahal dia mampu bayar, jangan. Ini khusus kepada yang nggak bisa bayar. Ya. Jadi Al-Quran memberikan dua pilihan.
Jika Bapak Ibu menghadapi orang yang berhutang, kemudian nggak sanggup bayar. Ada dua pilihan. Al-Baqarah 280. Wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisaratin. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kemudian orang yang berhutang itu dia memiliki kesukaran, maka berikan waktu tunda kepadanya. Tapi jika kalian bersedekah, maka itu lebih baik bagi kalian. Pilihan pertama atau sikap yang pertama yang akan mendapatkan kemuliaan yang kita bahas dari tadi, ya. Orang yang dapat pahala sedekah, ya. Orang yang kemudian dapat naungan Allah, orang yang kemudian diputihkan semua dosa-dosanya, inilah sikap yang harus dia lakukan. Dalam Al-Baqarah ada dua. Satu, pilihan pertama, orang itu sulit bayar hutangnya, maka kasih waktu tunda sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah 280. Kasih waktu tunda sampai dia lapang. Ini sikap yang wajib hukumnya. Apa hukumnya? Wajib. Jadi kalau misalnya ada seseorang nggak sanggup bayar, sikap kita kasih waktu tunda karena hukumnya wajib. Itu pertama. Pilihan kedua, wa anta saddaqu. Kalau kalian bersedekah, kata Allah, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Nabi sudah jelaskan apa yang didapatkan kalau dia bersedekah. Maksudnya sedekah terhadap hutangnya itu ya dia hapuskan. Wa anta saddaqu khairul lakum, ya, in kuntum ta'lamun. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua kasih hapus hutang itu hukumnya sunnah. Saya ulangi lagi. Memberi waktu tunda hukumnya apa? Wajib. Menghapus hutang hukumnya sunnah. Antum pilih yang mana? Yang wajib atau yang sunnah? Wajib. Yang wajib sama yang sunnah biasanya lebih berat yang mana? Yang wajib. Masya Allah ya. Berarti Bapak Ibu pilih yang wajib di sini. Padahal memang biasanya yang wajib itu lebih berat. Tapi dalam bab ini yang sunnahnya lebih berat. Betul? Hapus hutang sama kasih waktu tunda beratan mana? Hapus. Maka kata Muhammad Asy-Syafarini, ini ulama Hambali, ya, dalam Syarah Thalathiyat Al-Musnad, ibda'is salam afdalu min ruddah. Ada 3 perkara di mana sunnahnya ini lebih berat daripada yang wajib. Ya. Memulai salam lebih afdal dibanding menjawab salam. Saya ulangi. Memulai salam lebih afdal dibanding menjawab salam. Padahal memulai salam hukumnya anjuran, menjawab salam hukumnya wajib. Yang kedua, ya, memberi waktu tunda bagi orang yang sukar hukumnya wajib. Menghapus hutang orang yang sedang susah hukumnya sunnah. Ya. Itu termasuk perkara-perkara di mana yang wajibnya itu lebih ini. Maka Bapak Ibu pilih yang wajib ya. Wajib. Harus dikasih waktu tuh tunda. Maka mulai sekarang kalau orangnya sukar, kasih waktu tuh tunda. Nah, cuman ada muncul masalah. Kalau sudah dikasih waktu tunda, orangnya memang susah. Apakah wajib kita tagih atau tidak? Ya. Dia boleh ditagih
meskipun wajib ditunggu, tapi harus ditagih. Ini pandangan ulama Hanafiyah. Ya, mereka berdalil dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bapak Ibu kalau dengar nama, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, itu doa kepada dirinya dan ayahnya. Ya, ini keutamaan ilmu ya. Orangnya didoakan, orang tuanya kebagian doa. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang saleh. Ya. Keutamaan ilmu ini bawa kemuliaan. Ya. Orang berilmu dari dulu, ya, ulama-ulama zaman dulu, ya, Imam Syafi'i, ya, semua ulama dari zaman dulu sampai sekarang, ketika disebut namanya pasti disertai dengan doa. Betul? Itu keutamaan ilmu. Ya. Beda dengan orang yang ya, berharta atau berkekuasaan. Belum tentu namanya disebut disertai doa, betul? Nah, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ada orang tuh nagih hutang kepada kawannya 10 dinar. Ya. Di zaman Nabi. Saya tidak punya uang apapun untuk membayarkan hutang tersebut. Ya. Yang nagih bilang, tidak bisa. Demi Allah, saya tunggu. Ya. Sampai kamu bayar hutangmu dan kamu datangkan penjamin. Seperti yang kita bahas minggu lalu. Tuh. Ada penjamin. Dia minta ada penjamin kali ini. Mungkin dari awal dia nggak minta penjamin. Tapi karena ini orang nggak bisa bayar, dia minta waktu tunda, saya kasih waktu tunda. Tapi saya minta penjamin. Yang bisa menjamin bahwa hutang ini akan dibayarkan. Akhirnya kasus ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi tanya, berapa lama kamu mau menunggu? Ya. Kemudian kata dia, saya akan tunggu sebulan. Baik, kata Nabi SAW, saya yang menjamin hutangnya. Saya yang menjamin hutangnya. Akhirnya Nabi jamin hutangnya. Apa yang terjadi? Dia bayar tepat waktu, sebulan sudah dia bayarkan. Jadi ini dalil bahwa kita wajib kemudian memberi waktu tunda, tapi kita boleh menagih walaupun wajib menunggu. Ya, ini bahaya kalau nggak ditagih, maksudnya diingatkan. Ya, takutnya dia lupa dan dia lapang, tidak dia bayar. Ya, nah ini. Jadi memang Nabi itu suka memberikan pandangan ketika terjadi permasalahan. Ya, suatu saat tuh Nabi pernah lagi di rumahnya, kemudian di masjid Nabawi, tiba-tiba ada 2 orang ribut, bertengkar masalah hutang. Nabi keluar, Nabi tanya, ini ada apa? Ini ada satu hutang kepada yang lain, kemudian belum bayar begini begitu. Kata Nabi apa? Imdi syatraddain, hapuslah sebagian hutangnya. Nabi yang bilang sami'na wa ta'na. Nah, ini enggak berani bantah, langsung dia hapuskan sebagian. Nah, pandangan yang kedua. Jadi yang tadi pertama apa? Boleh nagih. Tapi wajib ditunggu. Ya. Pandangan kedua mengatakan tidak boleh ditagih. Kenapa? Karena dia masih sulit untuk membayar. Ya. Ini jumhur ulama. Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, serta Abu Yusuf dan Muhammad Hasan al-Syaibani. Tadi yang mengatakan boleh ditagih tapi boleh harus wajib ditunggu itu Imam Hanafi. Yang kedua, yang mengatakan tidak boleh ditagih, tunggu sampai dia lapang. Siapa saja? Ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, ulama Malikiyah, dan ada 2 nama yang saya sebut tadi. Siapa? Abu Yusuf dan Hasan al-Syaibani. Siapa mereka? Mereka ini murid dari Imam Abu Hanifah yang berpandangan yang pertama tadi. Berarti murid beda pandangan sama guru. Tapi akhlaknya tetap baik. Dalam berbagai kasus, kadang-kadang Imam Abu Yusuf enggak sepaham dengan gurunya Imam Abu Hanifah. Ya, termasuk diantaranya dalam bab wakaf.
Kata Imam Abu Hanifah, wakaf ini sama kayak ariyah, pinjaman saja. Ya. Suatu saat yang berwakaf boleh mengambil lagi. Kata Imam Abu Yusuf, muridnya, tidak. Wakaf itu ya sudah hilang kepemilikan. Ya. Dalam kasus ini, kata Imam Abu Hanifah, orang lagi sulit, wajib dikasih waktu tunda, tapi harus ditagih. Walaupun wajib ditunggu. Tapi kata muridnya, tidak harus ditagih. Ya apa? Mereka beda pandangan, tapi akhlaknya luar biasa. Beda pandangan guru dengan murid itu biasa. Ya. Jangan sampai beda pandangan, ini zaman sekarang, beda pandangan sudah lakum dinukum waliyadin. Ya. Nah. Kenapa? Karena mereka berpegang pada ayat wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisara. Kalau sampai dia kesulitan maka wajib kasih waktu tunda. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bersikap dengan dua sikap tadi ya. Kalau enggak bisa melakukan yang wajib, maka silahkan melakukan yang sunnah. Kalau enggak bisa memberikan waktu tunda, maka silahkan dihapus. Kalau dalam bab ini kebalikan. Kalau enggak bisa melakukan yang sunnah, silahkan yang wajibnya dilakukan. Ya. Dalam sebuah riwayat, sahabat Abu Yusur radhiyallahu anhu menceritakan, saya itu punya hutang kepada Fulan bin Fulan al-Harami. Saya bukan punya hutang, punya piutang. Artinya beliau yang memberikan hutang kepada Fulan bin Fulan. Saya datang ke rumahnya, saya tanya, Fulan ada? Tidak ada, jawab anaknya. Di mana ayahmu? Kata anaknya, saya dikasih tahu sama ayah saya untuk mengatakan saya tidak ada di rumah. Ayah saya sedang sembunyi di bawah ranjang ibu saya. Anak kecil kan, dia jujur. Ayahnya bilang saya sedang tidak ada. Dia sampaikan, ayah saya bilang beliau sedang tidak ada di rumah. Beliau sedang sembunyi di bawah ranjang ibunya. Panggil ayahmu, kata Abu Yusuf. Datang. Kenapa kamu sembunyi, katanya. Demi Allah, katanya. Saya khawatir. Kalau saya ngomong, saya ingkar. Kalau saya janji, saya berbohong. Ya. Sementara Anda ini sahabat Nabi SAW. Dia khawatir. Ya. Maka orang itu bilang, jujur, kamu sedang susah? Kata dia, jujur, saya sedang susah. Ya. Kemudian dia keluarkan catatan hutangnya. Ini hutangmu? Ya. Dihapus Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ya, jadi Bapak Ibu kalau nagih hutang harus bawa penghapus ya. Siap-siap. Berbeda sama rentenir. Kalau rentenir bawa catatan hutang, bawa pulpen. Yang sudah ngaji, nagih hutang, bawa penghapus. Nggak bisa bayar, aneh hapusin. Allah. Ya, itu seperti sedang menghapus dosanya sendiri. Ya, Masya Allah. Ya, tapi itu hak. Silahkan. Kita tidak kemudian dipaksa. Ini pilihan. Kalau pilihan ini boleh dilakukan, boleh. Tapi pilihan pertama, hukumnya wajib. Kasih waktu tunda, hukumnya wajib. Ya, ini Masya Allah. Ya. Nabi SAW itu mengajarkan banyak hal di dalam perkara muamalah ini yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kalau kita bayangkan, ini indahnya Islam, ya, itu mengatur perkara sampai sedetail mungkin dalam masalah apapun. Ya, bisa diamalkan? Amin ya Rabbal Alamin. Kasus terakhir. Bagaimana kalau misalnya yang ditagih ini sudah nggak bisa apa-apa sudah. Ditagih nggak bisa bayar, anak kasih waktu tunda, ya kan? Sudah kasih waktu tunda nggak bisa bayar, artinya dia bangkrut sudah. Tapi kita memang
berat rasanya mengambil pilihan yang kedua untuk menghapus. Tapi ketika dia sudah bangkrut, ya, dia masih punya harta. Mau saya hapus, tapi dia masih punya. Ini ada kasus-kasus seperti ini ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, di zaman Nabi itu ada sahabat yang pailit. Dagangnya itu bangkrut semuanya. Hutangnya menumpuk. Ya. Nabi itu menyarankan kepada para kreditor ya, yang meminjamkan uang kepada dia, ya, tasaddaqu alaih, bersedekahlah kalian untuknya. Maka sahabat itu banyak yang bersedekah kepada dia. Ya. Ternyata sedekah dari sahabat ini belum cukup untuk kemudian melunasi hutangnya. Ini Masya Allah ya. Orang yang punya hutang menumpuk, usahanya bangkrut, kata Nabi, tasaddaqu alaih, sedekah buat dia. Sudah sedekah, hutangnya belum cukup, maksudnya belum cukup untuk melunasi hutangnya. Nabi minta kepada para yang memberikan pinjaman bagi dia, silakan kalian ambil barang yang bisa kalian jumpai, karena dia sudah kemudian menghalalkan. Silakan diambil. Ya, kalian dapat apa yang kalian jumpai, dan kalian tidak memiliki apapun lagi hak selain itu. Khudhu ma wajadtum, ya, wa laisa lakum illa dzalik. Artinya ambil yang kemudian kalian temukan, yang ini sudah sepakat semua. Dia bilang sudah, silakan diambil yang bisa kalian ambil untuk menutupi hutang. Yang kalian dapatkan itulah. Yang tidak kalian dapatkan maka kalian tidak bisa lagi kemudian memiliki hak apa-apa. Ya, jadi Nabi itu seakan-akan ngajarin, sudah selesai di sini, jangan sampai nanti berperkara di akhirat. Kenapa? Berperkara di akhirat itu rumit. Itu Masya Allah. Kata Nabi ketika beliau menceritakan, sengketa di dunia akan berulang di akhirat. Kata sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi bilang lebih berat daripada sengketa dunia. Makanya beliau sampaikan, ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah mimman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Saya akan menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi sesiapa yang menghindari sengketa walaupun dia benar. Allah. Hindari sengketa walaupun dia benar. Hindari pertengkaran walaupun tinggalkan. Di antaranya adalah pertengkaran yang muncul dalam perkara-perkara seperti ini. Maka Nabi bilang, selesaikan. Yang bisa kalian ambil, ambil. Yang tidak kalian temukan, istilahnya sudah ambil, belum cukup sudah. Kalian nggak punya hak lagi selain itu. Seakan-akan tuh kasih gambaran kepada kita, selesaikan di dunia. Saling mencari di akhirat itu tidak mudah. Ya. Maka orang yang tidak bisa bayar hutang karena pailit, ya, kadang-kadang di dalam hadis yang kita pahami di sini, ya, bahwasanya ini kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, ya. Jadi beliau tidak memerintahkan agar orang ini diperkarakan, ya, atau dia ditagih melebihi kemampuannya. Ya. Sebenarnya yang lagi diceritain ini sahabat namanya Muadz bin Jabal. Ya. Jadi Muadz bin Jabal ini bangkrut, Pak. Ya. Usahanya habis, hutangnya menumpuk. Mereka bersedekah semuanya untuk dia, tapi belum cukup untuk membayarkan hutangnya. Ya. Maka kemudian kata Nabi, silakan diambil barangnya. Kalau yang kalian temukan itu hak kalian. Kalau sudah kalian temukan belum cukup, maka kalian sudah tidak boleh lagi menuntut dia. Ya, ini yang kemudian kita lihat. Jadi ini pelajaran bagi kita. Kita sedekah dulu. Sudah kita sedekah tetap dia nggak bisa bayar hutangnya, maka sebelum kita, jadi sedekah itu tuh misalnya hutangnya ada 10 juta, dia nggak mampu bayar, kita sedekah misalnya 3 juta, kurangi hutangnya sampai 7 juta. Ya. Kalau kemudian dia nggak bisa bayar juga, antum sampaikan. Apa yang bisa antum berikan kepada saya untuk menutupi? Ya. Misalnya dia bilang, saya punya motor, mau antum terima? Ya, misalnya motor ini harganya cuma 4 juta, khair saya terima. Sisa 3 juta, sudahlah. Karena Nabi pernah mengajarkan itu ketika Muadz bin Jabal mengalami kebangkrutan. Subhanallah.
Mudah-mudahan kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian melakukan perkara-perkara seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah sikap-sikap yang kemudian disikapi oleh kita ketika kemudian kita menghadapi orang yang mengalami kesulitan atau kesusahan di dalam hutang piutang. Amin ya rabbal alamin. Saya lupa, minggu lalu tuh kita bahas hutang dalam keluarga sudah atau belum? Belum. Nanti minggu depan berarti ya. Kita bahas hutang dalam keluarga. Ini cukup penting juga. Kenapa? Karena hutang dengan orang dekat ini kadang disepelekan. Ya. Misalnya istri hutang kepada suami. Pernah nggak ibu istri hutang kepada suami? Jarang ya. Yang ada tuh suami hutang kepada istri. Ya, karena istri itu kalau minta nggak mungkin istri bilang hutang ya Pak, enggak, minta. Tapi kalau suami minta kepada istri, kata istri bayar ya hutang ini. Maka ini harus diperhatikan betul. Ya, adik hutang sama kakak, orang tua hutang sama anak, anak hutang sama orang tua. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan 2 minggu lagi ya. Apa konsekuensi yang muncul. Jadi itu luar biasanya. Syariat itu mengajarkan sampai terperinci seperti itu. Ya. Silahkan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kita diskusi saja.